Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Izinkan saya hari ini Widiati akan memberikan sedikit wejangan terkait dengan materi memaksimalkan fitur-fitur kelas poin dalam pembelajaran. Sebelumnya, kurang lebih kita akan membahas terkait dengan add-in Ingnoi Class Point. Jadi di dalam add-in Ingnoi Class Point ini, di dalamnya ada beberapa sub-sub materi lagi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua terkait dengan akun Class Point. Nah, mungkin kita akan mulai dari akun Class Point terlebih dahulu. Oke, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu untuk add-in Ingnoi Class Point-nya. Jadi di menu PowerPoint-nya masing-masing ketika sudah terinstall aplikasi Class Point nantinya akan muncul add-in seperti ini. Nah, kalau di PowerPoint saya menggunakan Microsoft PowerPoint yang 2019. Jadi di samping menu help ini ada menu Ingnoi Class Point. Jadi sudah otomatis terinstall di PowerPoint saya. Oke, Bapak Ibu perlu diketahui inilah tampilan dari akun Class Point kita. Jadi pertama kali kita back terlebih dahulu, oke. Ketika kita klik Ingnoi Class Point ini, nantinya akan tampil menu yang akan muncul dalam add-in Ingnoi Class Point tersebut. Nah, nantinya ini ada beberapa menu lagi. Ada beberapa submenu ya, maksudnya mulai dari sign in, ini termasuk dari menu user dan menu help. Ini ada tentang about. Nah, fokus kita adalah untuk login terlebih dahulu email kita. Jadi, kita klik sign in, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan input username kita atau email kita. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Class Point, berarti tinggal mengetikkan saja emailnya, kemudian passwordnya ya. Tapi jika Bapak Ibu memang belum memiliki akun Class Point, di sini ada menu sign up. Jadi Bapak Ibu terlebih dahulu silakan sign up terlebih dahulu. Nanti setelah sign up akan ada verification di email Bapak Ibu masing-masing. Tunggu saja. Dan setelah verification-nya selesai, maka langsung bisa digunakan akun Bapak Ibu tersebut. Nah, setelah akun kita sudah dipastikan berhasil sign in atau login, ketika klik lagi nantinya tampilannya berbeda. Sebentar Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika sudah berhasil, di sini ada user Widiati. Nah, ini adalah akun saya. Oke, kita back lagi. Ketika saya klik, nanti muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada data saya, ada email, kemudian di sini pro. Di sini akan nanti ketahuan ya Bapak Ibu, apakah akun Bapak Ibu ini masih terkategorikan basic yang memang terbatas maksudnya, ataukah sudah pro, atau bahkan pro-nya masih pro trial. Nah, akun pro gratis yang diberikan oleh kami nantinya 1 bulan, itu masuknya di sini nanti adalah pro trial Bapak Ibu. Jadi selama sebulan Bapak Ibu bisa pakai, nanti bulan berikutnya Bapak Ibu harus simpelnya mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan dari Class Point untuk mendapatkan kode pro lagi gitu. Atau Bapak Ibu bisa membeli pro yang 1 tahun ketika nanti ada promo. Tapi tunggu ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini informasinya belum ada yang promo, nanti kemungkinan setelah Agustus sekitar pertengahan mungkin ya 2022 ini. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga your Class Point Pro subscription will expire on. Nah, jadi akun saya ini akan expire pada tanggal 23 Juni 2023. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada fitur-fitur terkait dengan Class Point. Oke, ketika saya klik add in Ingnoi Class Point akan muncul beberapa menu dan juga submenu, mulai dari user,
annotation settingnya, interactive quiz, slideshow optionnya, review, dan juga help. Oke, mungkin ini akan terlalu kecil Bapak Ibu, jadi saya sudah menyiapkan yang lebih, nah tampilannya lebih besar lagi ya, lebih mudah dipahami insya Allah. Oke, di sini yang tadi sudah saya jelaskan, ketika saya klik maka akan muncul detail dari akun kepemilikan saya tersebut ya. Kemudian di sini ada annotation settings, jadi ada beberapa submenu, ada pen 1, pen 2, pen 3, pen 4, pen 5, dan juga whiteboard backgrounds. Ya, jadi ClassPoint ini uniknya kita bisa mengatur slide kita langsung menjadi whiteboard background. Untuk pen ini layaknya kita menulis di papan tulis Bapak Ibu, jadi bisa kita gonta-ganti ya. Bisa kita ganti mulai yang hitam, merah, biru, yang putih, atau yang bahkan transparan. Nah, whiteboard backgrounds ini juga kita bisa setting. Mau warna apa sih kira-kira gitu ya. Kemudian di sini ada interactive quiz. Di pertemuan Zoom kemarin sudah saya berikan sedikit tutorialnya Bapak Ibu. Di sini ada multiple choices, jadi Bapak Ibu bisa membuat quiz ataupun ulangan harian menggunakan multiple choices. Nah, saya menyarankan kemarin bahwa untuk ulangan harian itu lebih apik ketika kita memang lebih apik ya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan memang yang multiple choices. Untuk yang pilihan ganda ya. Bukan berarti fitur lain tidak apik, karena untuk multiple choices ini kita bisa membuat langsung dan juga mengunduh hasil dari previewnya seperti itu. Kemudian kalau word cloud, short answer, slide drawing, dan juga image upload, ini kemarin sudah sedikit diberikan review. Kalau word cloud, ini saya biasa gunakan untuk menanyakan kabar kepada peserta didik saya. Apa kabarnya kamu hari ini? Nanti di sana akan muncul ya. Kemudian ada short answer, ini seperti kita mengisi titik-titik lah. Jadi ada soal, kemudian nanti siswa-siswi mengisi titik-titik atau jawaban dari soal kita tersebut. Selanjutnya ada slide drawing. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mengajar seperti PKWU, SBK, dan materi menggambar lainnya, menggambar grafik mungkin. Jadi kita bisa langsung mengarahkan siswa-siswi kita untuk menggambar langsung di area yang sudah kita siapkan. Entah mereka menggunakan HP, laptop, tablet, itu untuk fitur slide drawing ini bisa ya Bapak Ibu. Yang penting ada mouse di sana. Entah itu mousepad yang memang langsung dari laptopnya ataupun mouse tambahan. Nah, fitur selanjutnya adalah image upload. Image upload ini ketika kita meminta siswa-siswi untuk mengunggah gambar tertentu yang kita minta. Misalkan dalam soal tersebut kita meminta siswa-siswi untuk mengunggah gambar tanaman, maka mereka akan memiliki suatu gambar tanaman dan juga di sana mereka bisa langsung mengunggahnya. Jadi kita bisa langsung nilai. Selanjutnya, oke, di sini ada slideshow options dan juga review. Pada slideshow options, ini ada beberapa submenu. Yang pertama display toolbar, display class code, dan juga enable audience slide viewer. Oke, semuanya saya checklist Bapak Ibu. Yang pertama ini saya checklist karena display toolbar. Nah, toolbar ini maksudnya yang ada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah toolbar ya. Ini ada toolbar. Kenapa saya klik display? Kalau saya nggak klik display bisa aja nih saya hide ya. No, bisa aja. Kemudian saya unhide lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada display class code. Ya, di pojok sebelah sini kanan biasanya nanti akan ada kelas kodenya. Kemudian enable audience slide viewer, ini ketika audiens kita bisa melihat tampilan yang sama dengan yang kita berikan, karena mereka sudah join di kelas kode kita. Baik, selanjutnya di sebelah kanan ini ada menu review, di mana di dalamnya ada submenu share PDF. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard yang ini sama ya Bapak Ibu di bawah nih. Ya.
Jadi kalau leaderboard yang menu ini hanya ada ketika tampilannya tidak di slideshow. Ketika tampilannya slideshow, maka kita bisa memilih dan klik leaderboard yang ada di bawah sini. Oke, kemudian di sini ada delete all responses. Saya jelaskan ya. Untuk share PDF ini ketika kita klik, kita bisa memberikan link di mana siswa-siswi kita mengunduh PPT ya, PowerPoint file yang memang sudah kita siapkan agar mereka bisa mengunduhnya secara otomatis langsung dalam bentuk PDF. Namun kekurangannya adalah ini ada waktunya Bapak Ibu. Jadi seumpamanya di sana terdisplay tulisannya hanya 1 menit, ya maka link tersebut hanya bisa berlaku 1 menit saja gitu untuk bisa diakses ya. Setelah itu berarti ketika ada siswa-siswi kita yang memang anaknya tiba-tiba ditinggal lah dari layar atau ketika dia kamar mandi, berarti kita harus memberikan link yang baru. Kita bisa klik ini aja. Untuk leaderboard ini adalah sistemnya ketika kita menggunakan multiple choices. Jadi kita bisa melihat murid kita yang mana sih yang memang mereka lebih cekatan ya untuk mendapatkan poin-poin yang pertama nih. Poin-poin yang mungkin bisa menjadi pemenang ketika pada saat tersebut kita membentuk suatu kuis kah? Gitu. Untuk delete all responses, ini adalah ketika kita klik, nantinya semua yang ada pada file PPT Bapak Ibu terkait dengan jawaban tentunya yang sudah kita simpan itu akan langsung terhapus. Jadi dihapus semua ya. Mulai lagi dari nol gitu. Kalau saya biasanya tidak menggunakan delete all responses ini Bapak Ibu karena saya memerlukan arsip, maka saya tinggal menyalain saja untuk masing-masing kelas sesuai dengan keperluan saya gitu. Karena saya juga butuh pengarsipan. Oke, kemudian di sini ada menu help. Ketika Bapak Ibu bingung harus apa sih terkait dengan ClassPoint ini pada saat pertama kali sudah memiliki akunnya, kemudian harus ngapain lagi? Oke, Bapak Ibu bisa klik menu help ini, pay attention to help menu. Di sini ada get started. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video-video yang menginspirasi terkait dengan ClassPoint. Kemudian di sini ada help desk. Ini untuk bantuan. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan bantuan dari operator pusat, Bapak Ibu bisa klik ini. Kemudian di sini ada feedback. Bapak Ibu bisa memberikan feedback terkait dengan penggunaan ClassPoint. Bisa sharing terkait dengan pengalaman juga loh. Oke, about ini sama ya Bapak Ibu. Ini bisa melihat versionnya. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah install aplikasi ClassPoint ini yang terbaru ya. Jadi silakan saja diupdate bagi yang belum diupdate. Oke, ini yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu. Jadi siswa tidak perlu download apapun ya. Siswa itu tidak perlu unduh apapun untuk akses ke kelas kita. Jadi ClassPoint ini sistemnya real time. Jadi kita juga bisa memantau mana siswa-siswi kita yang sebenarnya terkendala untuk join di kelas kita. Dan kebetulan kan siswa kita memang ada di hadapan kita ya. Karena sekarang memang semuanya sudah aktif berada di sekolah. Selanjutnya adalah terkait dengan toolbar slideshow ClassPoint. Ketika saya klik slideshow, maka akan muncul beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, ini adalah class code-nya. Ini yang kita berikan ke siswa kita untuk join. Kemudian ada toolbar di bawah sini, di paling bawah sini, Bapak Ibu. Ya, tampilannya di sini agak kecil ya, tapi nanti akan saya coba chop down agar lebih terlihat besar. Oke. Kita mulai dari part 1 dulu terkait dengan class code. Class kodenya ini kita klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengarahkan URL-nya ke siswa kita adalah classpoint.app atau mereka bisa juga scan barcode ini. Ya, anak sekarang kan canggih ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang mereka yang sudah terbiasa memang kemana-mana bepergian, makan, ke restoran lah, itu cashless, jadi mereka lebih mudah sekali untuk kita berikan barcode ini. Tinggal scan dan mereka akan langsung otomatis join.
Di sini kita juga bisa melihat ada berapa partisipan sih yang join gitu. Yang kedua, di sebelah kiri bawah ya, ini ada menu yang ikonnya C. Ini adalah view class detail. Ketika kita klik view class detail ini sebenarnya sama dengan kelas kode tadi kita. Jadi tampilannya sama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini adalah indeks. Jadi kalau diklik, nah tampilannya akan seperti ini. Kita bisa melihat gimana sih untuk indeks ini, beberapa slide-slide yang memang sudah disiapkan. Yang kita siapkan maksudnya. Kemudian ini ada preview, oke, sama dengan yang di bawah ya. Ada preview dan juga next. Ada preview dan juga next. Kita bisa klik preview untuk yang sebelumnya dan next itu untuk yang slide setelahnya. Oke. Kemudian di sini ada toolbar yang bagian tengah ya, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah panah, seperti yang saya gunakan sekarang ini adalah panahnya. Kemudian ini adalah laser pointer ya. Jadi ketika saya klik laser pointer, di sini langsung berubah menjadi slide seperti ini ya. Menjadi laser lah, sorry. Jadi slide-nya bisa kita menggunakan tadi, kita ganti ke panah. Oke, bisa juga kita ganti menjadi laser. Ya, it's so simple. Kemudian ketika di sini ada spidol atau merah, oh sorry, ini spidol hitam Bapak Ibu, yang ini spidol atau pulpen merah, yang ini adalah biru. Oke. Kalau yang kuning ini seperti stabilo Bapak Ibu, jadi seperti highlighter gitu. Oke, kemudian di sini ada ikon penghapus ya. Jadi setelah kita coret-coret slide kita bisa menghapusnya apabila ada kesalahan. Di sini ada ikon yang namanya whiteboard. Nah, ini sama dengan yang tadi sempat saya sebutkan Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan ini ada 3 grafik ya, yang bervariasi. Ini adalah quick pull. Jadi ketika saya ingin memberikan atau melontarkan suatu pertanyaan ke peserta didik kita, ya sudah, saya bisa langsung quick pull kepada mereka. Memberikan beberapa pilihan yang memang harus langsung mereka jawab. Kemudian di sini ada pick a name. Ya, ini ikon pick name. Pick name ini bisa saya klik. Nantinya ketika saya ingin menunjuk salah satu siswa untuk menjawab, saya klik ikon ini dan nantinya akan bekerja secara otomatis untuk menyeleksi satu siswa yang akan menjawab pertanyaan saya, gitu. Oke, ini adalah ikonnya leaderboard ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, di sebelah kanan bawah ini sama, ini adalah preview dan ini juga ada teks. Jadi di sebelah kiri bawah dan di sebelah kanan bawah, ClassPoint menyediakan toolbar untuk preview dan teks. Ini ada gambar mata yang digaris miringkan. Ketika ini berarti tampilannya adalah toolbarnya di bawah itu tidak tertutup, akan terlihat. Tetapi ketika saya klik yang ikon mata ini, ya, jadi ini akan hide ya, akan tersembunyi. Kemudian ketika saya klik ini, yang paling kanan, ini adalah ikon dari exit slideshow, maka akan berakhir slideshow kita di depan siswa kita. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari berikutnya tentunya dengan materi yang berbeda. Apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa komen di bawah kolom komentar pastinya. Dan juga Bapak Ibu juga bisa menanyakan terkait dengan hal tertentu di grup Telegram. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.